Saya sampaikan selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman. Juga bagi saudara yang mengikuti pemberitaan lewat internet dimanapun berada. Salam sejahtera bagi saudara, selamat berbahagia. Semoga persekutuan kita menyentuhkan lewat firman semakin membawa kita semua untuk memiliki pengertian yang benar, memiliki pengenalan yang benar, yang bertambah-tambah sampai satu waktu kita memiliki pengenalan yang sempurna. Sekarang kita masih melihat pengenalan kita masih bagaikan melihat dalam sebuah cermin yang samar-samar, kata Rasul Paulus. Tapi satu waktu jika saatnya tiba, kita akan mengenal Dia dengan sempurna dan kita akan mengalami hidup yang diubahkan dalam kesempurnaan sama seperti Dia. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pemeriksaan kita. Kita masih bicara tentang praktek dari pandangan yang rohani, sebab menghadapi penyesatan lewat tempat yang palsu yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu lewat ajaran yang palsu tentang tempat kedatangan Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 26 melihat Dia ada di padang gurun. Ya, jangan kamu pergi lihat Dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya, kita sudah sampai kepada menghadapi penyesatan lewat tempat yang palsu. Kita harus bukan saja bertekun dalam penggembalaan sikap kita menghadapi tempat yang palsu, kita bertekun di dalam penggembalaan, tapi juga kita yang kedua, kita harus mengalami penyucian pandangan atau perhatian kita. Ya, kita harus alami. Jangan pergi lihat atau jangan pergi ke situ. Itu artinya kita harus mengalami penyucian, pembaharuan pandangan atau perhatian. Ya, itu salah satu sikap supaya kita tidak terjerat dengan ajaran yang menyesatkan, yang kemudian akan menyeret kita untuk terbawa arus yang besar. Sebab berita ini, berita tentang Mesias ada di padang, Mesias ada di dalam bilik, ini akan membumi, mendunia. Jadi akan mempengaruhi seluruh umat manusia. Sebab bukan cuma kita yang percaya kepada Yesus yang akan datang. Ya, agama lain mereka sangat percaya bahwa Nabi Isa itu akan datang kembali. Ya, Dia datang untuk, saya mendengar salah satu penerangan mereka, Dia datang untuk membinasakan si Dajjal. Ya, itu cocok dengan 2 Tesalonika pasal yang kedua. Jadi berita kedatangan Tuhan itu akan sangat luar biasa, berita yang sangat besar di zaman akhir, berita yang sangat populer. Ya, tapi di tengah-tengah besarnya, gemuruhnya, gaungnya berita itu yang luar biasa. Mungkin suatu itu merupakan, kalau istilah sekarang itu akan sangat fenomenal. Ya, itu orang akan mengalami satu kegerakan, yang lain akan ditarik kepada guru, yang lain akan ditarik gerakannya untuk melihat Yesus di dalam bilik. Ya, kalau kita tidak memiliki, kita tidak hidup dalam keteguhan kita dalam penggembalaan oleh firman penggembalaan. Firman penggembalaan itu firman bagaikan
bagaikan pedang tajam bermata dua, atau bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu adalah untuk menyucikan dan membaharui kita. Kalau kita tidak hidup dalam pekerjaan firman penggembalaan, maka kita tidak akan ada keteguhan. Ya, keteguhan yang pertama untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh firman. Sebab kedatangan Tuhan kedua kali bukan di dalam bilik, juga bukan di padang gurun, tapi semua mata akan melihat Dia. Saya lihat di langit, kata firman Allah. Ya, semua mata akan melihat Dia. Matius 24 itu. Ayat selanjutnya ayat 9, sesudah siksaan. Sudah siksaan pada masa itu. Ayat berapa itu? 9? Ayat 29 Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Siksaan yang dimaksud ini adalah siksaan antikris. Sesudah 3,5 tahun masa antikris, orang percaya yang tetap bertekun tetapi tidak masuk ukuran, itu akan diserahkan kepada antikris, masuk dalam aniaya antikris 3,5 tahun. Sedangkan orang percaya gereja Tuhan yang mengalami penyucian yang masuk ukuran, Wahyu 11 ayat 1, ada 3 yang diukur, ada 3 yang diukur, baik Allah itu tubuh kita, kemudian mezbah itu pelayanan kita, dan kemudian ibadah penyembahan kita. Tinggal diukur yang masuk ukuran, itu akan disingkirkan lebih dulu kepada guru selama 3,5 tahun. Nah, sesudah 3,5 tahun selesai, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Iya, ada kegoncangan, bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa langit itu akan digoncangkan. Itu iblis sekarang bertakhta di langit, yang kuasa langit akan digoncangkan. Itu tempatnya setan. Efesus pasal yang ke-6, iblis adalah penguasa roh-roh jahat di udara. Efesus pasal yang ke-6. Perjuangan kita bukan melawan manusia darah dan daging, tapi melawan penguasa roh-roh jahat di udara. Itulah setan. Langit tempatnya setan. Perlu waktu banyak untuk menerangkan, tapi garis besar saja menjelang kedatangan Tuhan itu akan ada kegoncangan besar di langit. Kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Iblis yang di dalam Yesaya 14, aku akan naik mengatasi bintang-bintang Allah. Aku akan naik di tempat yang tinggi. Itu ya, di tengah kesombongannya dia mengucapkan itu, dan dia berusaha menggenapkan itu. Dia mengambil tempat ada di sana. Tapi menjelang kedatangan Tuhan, tempatnya digoncangkan. Segala kuasa di langit akan bergoncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan perhatian, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Jadi bukan pergi lihat di padang, bukan pergi lihat di dalam bilik, tapi mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Itu. Jadi jangan sampai tertipu. Jangan sampai disesatkan. Pada kedatangan Tuhan kali yang kedua, orang-orang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Saya baru sesudah itu yang hidup akan diubahkan, sama-sama diangkat ke langit, ke awan-awan. 1 Tesalonika 4, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Jadi jangan percaya nanti berita Yesus Mesias ada di padang,
Mesias ada di dalam diri. Tapi ini akan merupakan satu berita yang besar yang akan mempengaruhi seluruh dunia ini. Seluruh umat manusia di dunia ini akan terpengaruh oleh berita ini. Tapi bukan cuma dunia pada umumnya, tapi secara khusus gereja, bukan orang-orang percaya, juga akan tergoncang, akan terpengaruh. Karena itu ada berita. Kalau ada berita semacam itu, jangan kamu pergi melihat. Dan itu artinya kita harus alami penyucian pandangan, penyucian perhatian kita, supaya perhatian kita kepada Dia yang nanti datang di atas awan-awan tidak terpengaruh untuk pergi ke sana, pergi ke situ, melihat Dia di padang, melihat Dia di dalam diri. Harus ada penyucian. Kalau bahasa kita di sini, pandangan perhatian kita disucikan, mata disucikan, supaya tidak jadi mata keranjang. Mata keranjang kan suka lihat sana, lihat situ, lihat sini. Itu dalam Tuhan jangan mata keranjang. Ya, ini mata keranjang ini kan terjadi sama Nabi, lebih hebat. Sehingga kita harus belajar memiliki satu pandangan. Kata Alkitab, Matius 6, jika matamu baik, mata baik, terjemahan dalam mata tunggal, ya, mata tunggal, mata yang hanya tertuju kepada satu arah, itulah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang nanti akan datang kedua kali di atas awan-awan yang bermain. Saya kira sikap kita hari-hari ini sudah harus merupakan sikap yang benar, pandangan yang benar. Ya, jadi penyucian, jangan pergi lihat, kita alami penyucian pandangan, penyucian perhatian. Kita sudah sampai kepada ada pandangan jasmani, ada pandangan rohani. Kemudian kita sampai kepada praktek dari pandangan rohani. Ya, ini praktek dari pandangan rohani. Yang pertama adalah pandangan iman. Pandangan iman. Segala sesuatu saya sudah jelaskan di sini, ya, di kebaktian Bridgestone. Segala sesuatu itu harus didasarkan kepada iman. Bukan cuma dalam perkataan, dalam perbuatan. Terakhir, hari Minggu kalau tidak salah, bahkan ketika kita memohon, kita harus memohon dengan iman. Sebab Roma 14, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, sekalipun itu baik, menolong orang lain, ya, kalau tidak dilakukan dengan iman, itu sia-sia. Sudah saya ulang-ulangkan, makan saja ketika kita makan, tapi tanpa iman. Makan dengan iman bukan berarti, oh ya saya sudah berdoa. Bukan sekedar berdoa. Sebab banyak kali doa juga di waktu makan cuma basa-basi saja. Ya, berdoa hanya berdoa untuk memberkati makanan, mengkuduskan makanan, tapi hanya basa-basi, tidak lagi dengan iman. Tapi makan dengan iman sudah saya jelaskan pada hari Minggu, ya. Artinya kita mempercayai bahwa apapun bentuk makanan itu, ya, mau makanan yang sederhana, mau makanan yang mewah, mau makanan yang enak, tidak enak, kita harus percaya itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika kita diizinkan, kita hanya makan singkong, makan ubi jalar, kita akan bersyukur. Karena itu adalah pemberian Tuhan untuk kita hari itu adalah pemeliharaan Tuhan untuk kita hari itu. Dan kita bersyukur. Walaupun cuma dengan sepotong singkong, ya, sebuah ubi jalar,
ubi jalar, kalau bilang Batatama Raya, kalau di sini, ya. Tapi ketika kita menerima itu dengan ucapan syukur, karena ini adalah pemberian, itu adalah yang Tuhan izinkan kita nikmati hari itu. Kita akan bersyukur, berterima kasih. Nah, itu orang yang makan dengan iman. Ketika dia makan, setelah makan makanan itu akan menjadi berkat. Dengan makanan yang mungkin sederhana itu, dia kemudian akan bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan hari ini. Gitu. Belum tentu pada saat yang sama ada orang makan di restoran yang mewah. Belum tentu pada saat yang sama kemudian orang yang makan di restoran mewah, dia kemudian bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepadanya lewat makanan. Belum tentu. Rasanya lebih nikmat ketika hari itu orang itu diizinkan cuma ada sepotong singkong, ubi kayu, atau sebuah ubi jalar, tapi dia makan dengan bersyukur, hatinya terangkat untuk bersyukur. Karena dia tahu inilah pemeliharaan Tuhan untuk dia. Sama dengan ketika Elia, bukan Tuhan tidak sanggup memelihara Elia sebagai seorang nabi yang luar biasa. Bukan Tuhan tidak sanggup memelihara dia dengan segala kecukupan, tapi dia diizinkan untuk dipelihara tiap hari dengan sepotong roti yang dibawa oleh burung gagak. Ya, burung gagak dalam kitab Imamat itu burung yang dinajiskan. Ya, tidak halal. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami. Ketika pemeliharaan Tuhan lewat roti yang dibawa burung gagak selesai, Tuhan suruh dia harus pergi ke Sarfat. Tuhan bilang di sana, aku sudah memerintahkan ada seorang perempuan janda yang akan memelihara engkau. Ketika sampai di Sarfat, ternyata yang ada cuma seorang perempuan janda miskin yang punya segenggam tepung, sedikit minyak di dalam buri-buri. Ya, tapi Elia tidak pernah berkeluh kesah. Elia tidak menyalahkan Tuhan. Elia tidak mempertanyakan keajaiban Tuhan. Tuhan, kalau Engkau Allah yang saya sembah, Allah yang ajaib, kenapa saya mesti dipelihara dengan cara yang tidak lazim? Elia bisa mempertanyakan itu, tapi dia diam. Karena dia tahu apapun itu, apapun bentuk makanan yang disediakan Tuhan, apapun makanan yang harus dia makan, dia tahu itu adalah dari Tuhan. Yang dia menerima semua dengan sukacita iman. Gitu. Bukan soal mewah atau tidak mewah, tapi makan dengan iman. Roma 14, diulangi lagi. Roma 14. Ini salah satu hal dari pandangan iman. Ya. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, Barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. dia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya Tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Apapun, sekalipun itu adalah praktek dari perbuatan baik kita kepada orang lain, menolong orang umpamanya, tapi jika dilakukan tanpa iman, itu sia-sia, itu tidak menguntungkan, malah menyebabkan kita menjadi orang berdosa. Itu harus diingat. Tapi sekecil apapun perbuatan kita, perbuatan baik, sekecil apapun itu, kalau itu dilakukan dengan iman, itu yang menyenangkan Tuhan.
itu yang menyukakan. Ya, itu pandangan rohani dalam hal pandangan iman. Jadi semua harus melihat berdasarkan iman sampai kepada, saya ulangi sedikit, sampai kepada kita melakukan. Ketika kita melakukan firman harus dilakukan dengan iman, perbuatan iman. Kita percaya kepada firman, iya, tapi ketika kita harus mempraktekkan, harus melakukan, maka kita harus melakukan itu berdasarkan iman. Jangan melakukan firman dengan kesia-siaan. Suratan Timotius, ya, Suratan Timotius itu 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Ini mengulang saja, mengingatkan kita seperti yang kita dengar di Kamis Minggu, ya. Peganglah segala sesuatu. 2 Timotius 1:13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada. Apa yang Timotius dengarkan dari Rasul Paulus, langsung maupun tidak langsung lewat surat yang dikirimkan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kasih Kristus. Saya sudah bilang, ada begitu banyak kali kita melakukan firman tapi sia-sia. Ya, kita berpikir kita sudah melakukan firman, sudah mentaati firman, tapi karena kita melakukan, kita mentaatinya tanpa iman, maka itu cuma lewat begitu saja, tidak menghasilkan sesuatu apapun. Bahkan ketika kita melakukannya, kita tidak merasakan bahwa ada jamaah Tuhan, ada tangan Tuhan yang terulur menjamah kita saat kita melakukan firman. Kita tidak merasakan karena kita melakukan tanpa iman. Itu cuma sama dengan seorang olahragawan, dia berlatih, dia kemudian punya ilmu, punya pengertian, ya. Kalau dia harus bermain bulu tangkis harus begini, ada istilah-istilah di dalam bulu tangkis, saya tidak tahu apa semua, ya. Dia tahu ketika bola semacam ini untuk mengalahkan lawan harus memukul dengan cara begini, cara begitu. Dia punya pengertian. Kemudian dia masuk ke lapangan dalam pertandingan. Dia akan bermain dengan pengetahuan yang dia punya, bukan dengan iman. Ketika dia kalah, dia dicela para komentator. Gimana mainnya? Mestinya di smash, dia cuma kasih umpan. Mestinya forehand, dia cuma begini, begitu. Kan gitu. Sangat berbeda dengan kalau kita melakukan firman dengan iman. Tapi kalau kita melakukan firman tanpa iman, sama dengan seorang olahragawan di luar sana. Dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin karena ada upah, ada hadiah yang tersedia. Ya, akan bermain sedemikian, mereka bermain habis-habisan, all out untuk mendapatkan. Sekarang untuk Olimpiade berhasil Rio de Janeiro, satu atlet yang memperoleh emas yang dapat sekian
sekian M. Mereka akan berusaha. Begitu. Tapi kita, kalau kita melakukan dengan iman, sangat berbeda dengan mereka. Karena itu, Rasul Paulus dalam segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman, sedengar itu adalah dosa. Ketika kita melakukan firman, mentaati firman tanpa iman, hasilnya bukan baik, bukan positif, malah dosa. So yang Tuhan minta kita mendengar dan dengar-dengaran, mendengar dan melakukan, mempraktekkan dengan iman. Itu betul. Itu pandangan iman. Bukan mendengar firman, melakukan dengan kebiasaan, karena kebiasaan. Bukan. Tapi dilakukan dengan iman. Iman itu kan artinya menerima. Kita melakukan untuk menerima. Ya, itu adalah lain. Karena itu ada pandangan iman. Ya, jadi praktik dari pandangan rohani yang pertama pandangan iman, kemudian selanjutnya adalah pandangan salib. Ini yang sedang kita bicara. Ya, praktik dari pandangan rohani yang kedua itu adalah pandangan salib. Ya, pandangan salib, praktek dari pandangan salib. Pandangan salib itu artinya kita rela menderita sengsara karena Tuhan, karena kerajaannya. Kita rela. Ya, kita rela menderita. Itu pandangan salib. Kita rela, ada kerelaan untuk mau menderita dengan senang hati karena Tuhan. Praktek dari pandangan salib yang pertama atau A, kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya, ini praktek dari pandangan salib. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Mari dibaca ulang nih. Mari. Kita masih bicara, mungkin 3 minggu yang lalu kita bicara, ya. Karena iman. Ini praktek dari pandangan salib yang pertama atau A, Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, ya, menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut anak dari putri Firaun. Ya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan firman Allah. Perhatikan kalimat itu. Dia menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan firman Allah daripada untuk sementara menikmati kesengsaraan dari dosa. Ya, terus dia menganggap pengkhianatan Yesus. Nah ini, dia menganggap, ini pandangan. Dia menganggap, dia berpikir, dia menganggap, ya, pengkhianatan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar, sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada Bapa. Iya. Musa rela, sudi 3 minggu 3 Selasa yang lalu sudah saya jelaskan. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ya, rela sengsara menderita karena Kristus. Rela menderita sengsara karena Kristus atau karena tubuh Kristus. Lebih tepat, rela sengsara karena tubuh Kristus. Ini Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Coba mundur satu ayat tadi, ya. Nah ini, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, bersama umat Allah. Umat Allah itu adalah gereja Tuhan. Umat Allah itu adalah tubuh Kristus. Ya, kebaktian besok kita sedang bicara tentang sikap yang kedua sebagai warga surga. Kita adalah anggota. Kita adalah keluarga Allah. Ya, kalau kita adalah keluarga Allah, tanda dari keluarga Allah untuk jemaat sini saya ingatkan, yang pertama adalah kita 1 Tesalonika 3:15 sebagai keluarga Allah, kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Ya,
Itu sebagai keluarga Allah, tandanya kita adalah jemaat dari Allah yang hidup. Yang kedua, kita adalah tiang penopang. Yang ketiga, kita dasar dari kebenaran. Tanda yang pertama sebagai keluarga Allah, kita adalah jemaat dari Allah. Kita adalah umat Allah. Musa lebih suka menderita sengsara bersama umat Allah. Umat Allah, jemaat Allah, itu adalah tubuh Kristus. Bilang ya, satu. Jemaat Allah itu tubuh. Jadi Musa rela menderita bersama Israel. Itu gambar dari sekarang. Orang rela menderita karena tubuh Kristus. Karena jemaat Tuhan. Ya. Kalau seorang hamba Tuhan, seorang gembala melayani, saya tidak bicara diri saya. Di sini ada pendeta Yohanes Waroka, ada pendeta Simpson. Kalau sudah melihat ada seorang hamba Tuhan yang mau melayani dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa memikirkan dirinya sendiri, coba, untuk apa dia melayani? Untuk siapa? Dia harus bersusah payah. Untuk siapa? Untuk tubuh Kristus, untuk umat Allah, untuk jemaat Tuhan. Yang lain kali saya katakan, lain kali hamba Tuhan menyampaikan firman, urat di lehernya sampai harus kelihatan. Sudah begitu pun orang masih bilang, lihat dia itu kok bisa begitu, kok maunya begitu. Padahal seorang hamba Tuhan manapun, siapapun, dia begitu bersusah payah dalam pelayanan, dalam penggembalaan, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan jemaat. Jemaat Tuhan. Karena jemaat itu adalah milik Tuhan, dibeli oleh Tuhan dengan darahnya sendiri. Sebelum Efesus 1, Kisah Rasul 20. Baik, kita lihat balik. Ya, Kisah Rasul 20. Baru kembali ke Efesus yang tadi coba tunjukkan. Kisah Rasul. Kita tahu jemaat Allah itu siapa? Ya. Kisah Rasul 20 ayat yang 28. Karena itu jagalah dirimu, Ya. dan jagalah seluruh kawanan. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Ya, Allah. penilik pengawas. Seorang gembala itu seorang yang mengawasi. Ya, tua-tua juga begitu, gembala, pendeta, gembala, tua-tua juga sama. Rasul Paulus, Rasul Petrus sudah pena tua sama. Cuma dari tua-tua itu ada yang memimpin di atas semua itu, yang disebut gembala. Gembala itu seorang pena tua, seorang tua-tua. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, pengawas. Ya, bukan khotbah dapat kolekte, dapat perpuluhan. Bukan. Terserah orang lain bisa berpikir. Ya, tapi saya mau jelaskan, seorang penilik, seorang pengawas di dalam sidang jemaat, seorang gembala, bukan kalau dia khotbah supaya dapat kolekte, dapat perburuan. Tugasnya mengawasi jemaat. Jangan ada ajaran sesat yang masuk, jangan ada pengajaran yang membuat jemaat menyimpang. Itu antara lain tugas seorang pengawas. Dia harus mengawasi, memperhatikan jemaat, hal-hal yang terjadi di dalam jemaat. Walaupun gembalanya tidak mau cari-cari tahu, tapi setidaknya kalau Tuhan izinkan dia mau tahu, dia pasti akan tahu, entah dari mana, tapi dia akan tahu karena tugasnya mengawasi hal-hal. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak kawanan domba, bisa merusak persekutuan dari domba-domba. Itu tugasnya seorang pengawas, seorang penilik, seorang gembala yang dibantu oleh tua-tua lainnya mengawasi. Itu tugas penilik, gembala dan tua-tua. Gembala itu tua-tua juga. Karena itu tidak benar dalam satu sidang jemaat yang diatur oleh firman gembala, dari gembala dan tua-tua
gembalanya, padahal sama-sama pengawas. Tugasnya itu kalau ada sesuatu yang keliru dari gembala diberitahu. Itu tugas. Kita saling memperhatikan, saling mengawasi untuk kebaikan, bukan saling mengawasi untuk mencari kesalahan dan menjatuhkan. Bukan, saling mengawasi, kalau ada kekurangan diingatkan, ada kekurangan dinasehati. Itu tugas penting. Bukan sekedar jabatan biasa. Jabatan ini dari Roh Kudus. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik. Ya, untuk menggembalakan jemaat Allah, menggembalakan, memberi makan, mengatur. Saya kira itu menggembalakan, menuntun, memberi makan, mengatur, mendisiplinkan jemaat, kawanan domba. Itu menggembalakan. Yang banyak kali jemaat tidak mengerti. Kenapa gembala harus begini, harus begitu? Karena gembala itu harus begini, harus begitu. Karena tugasnya, tanggung jawabnya untuk tubuh Kristus. Kadang-kadang dia harus teriak. Apakah diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Dipercaya atau tidak? Dia harus bersuara. Asal dengan hati nurani yang murni. Kecuali dia teriak, dia bersuara, tapi tidak dengan hati nurani yang murni, itu bukan maunya Tuhan. Sebagai pendiri mengembangkan jemaat Allah yang diperolehnya, jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Itu yang kita baca tadi. Jemaat Allah, saya kira yang diperolehnya dengan darahnya. Jadi jemaat Tuhan itu milik Tuhan yang dia dapatkan, dia miliki karena dia membayar lunas dengan darahnya. Dia tidak minta darah malaikat, tapi darahnya sendiri dicurahkan untuk memiliki. Saya sudah jelaskan, kita dulu hidup dalam dosa, terkungkung, terpenjara dalam dosa. Sumber dari dosa itu adalah iblis. Ketika Tuhan berkorban, membeli kita dengan darah, membebaskan kita dengan darah, Tuhan bukan membayar kepada setan. Orang hidup dalam dosa, apalagi kita bangsa kafir, kita dikuasai oleh setan, dibelenggu. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, membeli kita, membayar lunas dengan darahnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20, Tuhan bukan menggunakan darah membayar kepada iblis, ini darahku, sekarang bebaskan mereka. Enggak. Darahnya dibayar kepada keadilan Allah. Ya, dia bayarkan itu kepada Allah, bukan kepada iblis. Jangan salah. Ya, ketika darah itu dibayarkan kepada Allah, maka orang berdosa mengalami hidup yang diperdamaikan, tidak lagi berada dalam tuntutan hukuman Allah. Kalau orang berdosa tetap dikuasai oleh setan, dia ada di bawah hukuman, tuntutan hukuman karena dosa. Tapi Yesus sudah membayar lunas. Kita diperdamaikan oleh darahnya. Sehingga setiap orang yang sudah diperdamaikan, dia tidak lagi layak untuk menerima hukuman, karena dia sudah dimerdekakan. Allah saja tidak layak menghukum, apalagi iblis. Roma 8, coba Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Dia sudah bayarkan harga. Gak ada. Ini yang benar. Orang yang ada di dalam Kristus bukan asal mengaku, oh ya Tuhan saya Yesus, saya percaya Yesus. Tapi orang yang ada di dalam Yesus, itu nyanyian tadi mengatakan kita menjadi bagaikan carang yang melekat pada pokok. Pokok itu menjadi supplier. Dia menjadi penyedia semua kebutuhan dari pokok, dari carang datang dari pokok. Jadi apa yang ada di pokok itu yang berbicara. Kenapa sekarang ada hukuman terjadi? Karena carang ini tidak mau menerima apa yang disediakan oleh pokok. Dia mencari sumber lain, dia mencari jalan lain. Dia berada di luar dari pokok. Yang dikatakan siapa yang ada dalam Kristus tidak lagi ada hukuman bagi dia. Itu carang melekat. Kalau carang melekat pada pokok, Yohanes 15 saya sudah menjelaskan. Andai kata sampai hari ini carang itu masih belum berbuah, carang itu tidak akan dipotong. Kalau Yohanes 15 terjemahan Indonesia, carang itu dipotong. Ya, baru kita ke Efesus 1 soal jemaat yang dalam tubuhnya. Yohanes 15 ayat 1 mulai. Adalah anggur yang benar. Anggur yang benar. Dan apabila penusannya, Iya. setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. dipotong. Cuma Indonesia dipotong. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 4 perhatikan. Tinggallah di dalam aku, Tinggallah di dalam aku. Perhatikan ayat 4. Nanti kita bandingkan dengan ayat sebelumnya. Tinggallah di dalam aku, melekat, tinggal pada pokok, dan aku di dalam kamu. sama seperti ranting. tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Artinya, kalau carang itu masih melekat pada pokok, dia pasti berbuah. Ya kan? Coba ulangi. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok. Kalau dia tidak tinggal pada pokok pasti tidak berbuah. Ya. Demikian juga kamu tidak berbuah. Tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal, kamu tidak tinggal dalam waktu ayat 2, balik ke ayat 2. Lihat. Setiap ranting padaku tidak berbuah. Ini ranting melekat pada pokok. Ayat 4. Kalau ranting tidak melekat pada pokok tidak berbuah. Ini ranting yang sedang melekat pada pokok. Setiap ranting padaku yang ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Makasih. Saya sudah jelaskan ayat ini. Kata dipotong dari bahasa aslinya diterjemahkan dengan AIRO, airo. Airo itu artinya to lift up, to rise up, diangkat. Ranting yang sekarang tidak berbuah itu tidak dipotong, tapi diangkat, diberi kesempatan oleh Tuhan. Itu kemurahan. Nanti dipotong itu penghakiman, itu akan terjadi nanti. Kalau kehidupan itu sudah diberi waktu, diberi kesempatan berubah, diberi waktu, diberi kesempatan untuk menikmati hidup dalam kasih karunia. Sebab kasih karunia itu artinya menyediakan. Itulah Yesus, itulah pokok anggur. Yohanes 1 ayat 17 kalau tidak salah. Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia kebenaran datang karena Yesus. Pokok, dia supplier, dia penyedia. Itu kasih karunia. Selama kita ada dalam kasih karunia, menghargai hidup dalam kasih karunia, kita punya kesempatan untuk berubah. Sampai hari ini, perumpamaan tentang pohon ara di ladang anggur diberi kesempatan sampai tahun keempat. Tahun pertama tidak berbuah, tidak dipotong. Tahun kedua tidak berbuah, tidak dipotong. Tahun ketiga juga tidak berbuah, tidak dipotong. Kenapa?
Ketika Tuhan bilang tebanglah dia, untuk apa dia hidup dengan percuma? Penjaga bilang, jangan dulu, biarkan dia tumbuh 1 tahun lagi. Tahun keempat, itu Tuhan. Karena pacaran yang ada padanya tidak dipotong, karena dia datang. Dengar begini, kenapa tidak dipotong? Walaupun saya bukan berlawanan dengan Alkitab, benar. Setiap ranting padaku yang tidak perlu dipotong, saya tidak berlawanan. Bukan. Saya mengambil kata dipotong itu dari bahasa aslinya. Walaupun saya tidak sekolah teologi. Ya. Kenapa? Karena saya juga memikir bahwa Tuhan datang, selalu dia bilang, aku datang bukan untuk menghukum. Aku tidak menghakimi. Penghakiman akan ada nanti. Kepada orang banyak yang menentang dia bilang, aku tidak menghakimi kamu, tapi firman yang sudah kamu dengar itu menjadi hakimmu pada zaman akhir. Dia datang itu karena kasih karunia, menyediakan. Dia penyedia. Itu kasih karunia menyediakan. Dia sediakan. Nanti akan ada penghakiman. Kalau waktu itu kita buang dengan percuma. Kesempatan berubah tidak mau, kesempatan disucikan tidak mau. Dia cuma hidup berfoya-foya dengan hidup manusia dagingnya. Kalau kesempatan yang diberikan Tuhan kita tidak gunakan, kita cuma hidup berfoya-foya, kita pada akhirnya nanti kedudukan kita setara dengan binatang liar. Jangan bilang, oh saya makhluk sosial, saya ciptaan Allah lebih tinggi dari binatang. Iya, betul. Tapi Alkitab mengajar, kalau kita cuma hidup berfoya-foya, tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk berubah, untuk alami pembaharuan, maka kita nanti cuma jadi seperti hewan liar yang diburu untuk dibinasakan. Karena tidak ada artinya bagi Allah. Hidup yang gak berubah, yang gak mau berubah, masih tetap dengan karakter tabiat manusia lama yang dipertahankan. Ya, itu nanti keadaannya cuma seperti hewan. Coba kita membaca 2 Petrus. Kita melebar sedikit di sini, nanti kembali pada soal jemaat. Iya. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, Ya. sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Ya. Mereka mengucap apa yang tidak mereka ketahui, Ya. sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Oleh perbuatan mereka yang jahat, ini hidup yang tidak mau berubah. Saya hidup yang tidak mau berubah, tetap saja dengan kejahatan. Walaupun kesempatan berubah, kesempatan disucikan, kesempatan dibaharui itu ada, tapi tidak digunakan. Mereka mau hidup bebas seperti binatang liar, menuruti apa saja yang keinginan hati yang diingini. Itu dilakukan walaupun mereka adalah orang beribadah. 2 Timotius 3, secara lahiriah mereka beribadah, tapi mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. 2 Timotius 3 ayat 4 dan ayat yang 5 ini. Jadi orang yang melakukan perbuatan jahat bukan orang yang beribadah, cuma sikap hidup, kelakuan hidupnya seperti binatang liar. Binatang liar itu adalah hidup yang tidak mau digembalakan, hidup yang tidak tergembala, lebih memilih mau sendiri, membawa keinginan sendiri.
mau dalam ibadah, mau dalam pelayanan, yang dia bawa aku ya aku, saya ya saya. Nah itu. Baca terus. 13. Dan akan kembali nasib yang buruk sebagai kejahatan mereka. Ya, sebagai kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari. Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Ya. Mereka adalah kotoran dan noda. Ya. Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kalian. Berfoya-foya pada siang hari. Apa artinya berfoya-foya pada siang hari? Tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Boleh 2 Timotius 3 ayat 4 dan 5. Ini saya bukan orang tidak beribadah, mereka orang beribadah tapi tidak menggunakan waktu ya untuk berubah. 2 Timotius 3 ayat 4, suka berkhianat, Suka berkhianat, ya berpikir panjang, ya berlagak tahu. Terus Lebih menuruti hawa nafsu. lebih menuruti, tadi disebutkan 2 Petrus 2, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka adalah orang beribadah. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka menolak kekuatannya. Mereka memungkiri, menolak kuasa, kekuatan dari ibadah. Jauhilah mereka itu. Menolak. Maksudnya beribadah tapi tidak menyelami, tidak alami keobahan. Dia merasa sayang, merasa rugi kalau dia harus tinggalkan kelakuan hidup yang berdosa, tapi yang memberi keuntungan. Banyak orang senang kan ya, sudah tahu salah dijalani, dilakoni, dilakukan. Kenapa? Karena memberi keuntungan, memberi kenikmatan untuk dagingnya. Tapi mereka beribadah. Orang semacam ini, 2 Petrus 2 tadi bilang, ini orang yang berfoya-foya pada siang hari. Tuhan mengatakan, selagi hari masih siang, kita harus bekerja. Sebab akan datang malam di mana orang tidak bisa bekerja. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk berubah. Ya. Berfoya-foya pada siang hari. Tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk berubah. Dalam Injil Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang bersatu. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Allah yang mengutus aku. Selama siang, masih siang, jangan berfoya-foya. Selagi masih siang, masih ada matahari, masih ada kasih Allah. Matahari itu terang, siang, matahari itu gambar dari kasih Allah. Kitab Mazmur mengatakan Allah itu adalah matahari, Allah itu adalah kasih. Suratan Yohanes. Ya, bekerja selagi masih siang itu artinya memanfaatkan kasih Allah yang masih bekerja, kasih yang menutup pelanggaran, kasih yang mengampuni, kasih yang menyucikan, kasih yang mengubahkan, kasih yang membaharui. Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Itu artinya kalau tidak ada kesempatan bekerja, tidak ada kesempatan berubah. Ingin berubah, tapi tidak bisa. Ingin mengalami kelepasan dari ikatan dosa, tapi tidak lagi ada kesempatan. Ingin dibaharui, tapi itu semua sudah jauh dari dia. Bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi karena kasih Allah itu sudah dilecehkan, sudah diremehkan, sudah diabaikan sedemikian rupa, sehingga Allah menarik
kasihnya dari orang. Yohanes 12. Yohanes 12, kita lihat. Yohanes 12 ayat yang 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ya. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Iya. Terus percayalah kepada terang itu, selama terang ada padamu, selama hari masih siang. Ya, terus supaya kamu menjadi anak-anak terang. Siapa itu anak-anak terang? 1 Tesalonika 5 bulan, anak-anak terang, anak-anak siang. Itu anak-anak Tuhan yang tidak kaget tentang kedatangan Tuhan. Anak-anak terang, anak-anak siang, itu kehidupan gereja Tuhan yang kedatangan Tuhan bagi mereka bukan seperti pencuri. Kalau seperti pencuri kan tidak tahu. Coba dibaca 1 Tesalonika, coba. Benar kan? Ya, menjadi anak-anak terang ini. Selagi terang itu ada berubah, mengalami penyucian, mengalami keubahan, menjadi anak terang itu, ya, itu sama dengan Yesus yang naik ke atas bukit, tiba-tiba rupanya berubah, wajahnya bercahaya, pakaiannya bersinar. Itu kehidupan yang mengalami penyucian, pembaharuan panca indera. Ya, panca inderanya disucikan. Pakaiannya berubah, kelakuan hidupnya sekalian dibaharui menjadi terang. Kita juga begitu, jadi anak terang. Anak terang ini yang kedatangan Tuhan bagi dia tidak seperti pencuri. Itu kata firman. Ada ayat mengatakan kedatangan Tuhan tidak ada seorang yang tahu, Bapa pun tidak. Anak tidak, malaikat tidak, kecuali Bapa. Itu lagi kita lihat di 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5. Ya. Kita mulai ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kamu tahu benar-benar. Ini soal masa, soal waktu kedatangan Tuhan. Ini juga nanti akan dimanipulasi oleh nabi palsu. Ya, waktu yang palsu. 3 bentuk penyesatan: Yesus palsu, tempat palsu, waktu yang palsu. Itu kan ada ayat mengatakan, kamu sendiri benar-benar tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya orang tidak tahu, pencuri datang dan bilang. Tapi kita lihat apa yang terkenal kita, baca terus. Apabila mereka mengatakan, ya, semuanya damai dan aman. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, ya, ini orang yang tidak mau mengerti tentang keadaan zaman akhir, sehingga mereka tidak punya sikap hidup menghadapi kedatangan Tuhan. Wah, tidak apa-apa. Yang penting hidup kita tenang, aman, semua tersedia. Mau apa ada, mau apa ada. Tenang bro, tenang sis, aman kok, damai. Ini orang yang tidak mau tahu. Ini orang semacam ini orang yang hidup di zaman Nuh juga begitu. Nuh teriak 120 tahun. Nuh berkhotbah, bicara tentang hukuman, tapi mereka bilang aman. Ngapain kita seperti Om Nuh itu? Jauh dari pantai, jauh dari laut, kok bangun bahtera? Bahteranya luar biasa besarnya, bertingkat 3 lagi. Ya, itu diejek mati-matian. Ini kan aman, kapan hukuman datang? Gak ada. 2 Petrus 3, dari Bapak, sejak Bapak leluhur kita, semuanya kan sama seperti hari ini. Mana
tanggal yang lain kamu. Ini baru tanggal berapa ini? Tanggal 2. Besok mau lahir. Sudah tanda-tanda mau lahir, sudah ada kontraksi. Ya. Wah, saya mau tahan nanti lahir tanggal 17 hari kemerdekaan. Bisa enggak? Tidak bisa ditahan. Maka mereka ditimpa oleh kebinasaan, bukan oleh keselamatan. Sampai orang mengatakan zaman aman. Ya, ini orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Mereka cuma tahu diri mereka sendiri. Mereka tidak mau tahu tentang kebenaran dari firman. Mereka cuma tahu kebenaran mereka. Saya yang penting bro di dunia ini, Pak Pendeta. Kenapa ikut Tuhan kalau harus susah, payah, harus menderita? Orang kan cari hidup yang berbahagia. Lihat saya aman, damai. Ya sekarang nanti ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa sakit bersalin, pasti dia lupa. Mbak, perhatikan. Tetapi kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kita menjadi anak terang. Ya. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kalau kita hidup dalam kegelapan, maka hari Tuhan seperti mencuri. Kamu saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Gimana? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Iya, makasih. Tapi itu saja. Kalau kita anak-anak terang, anak-anak siang. Yohanes 12. Selain terang itu ada, percayalah supaya kamu menjadi anak terang. Gak usah takut tentang kedatangan Tuhan. Saya sudah ulang-ulang memberitahu kepada kita, Yesus mau lahir, dia beritahu. Ya, seluruh perjanjian lama menguatkan tentang kedatangan Mesias. Dia beritahu kalau dia mau datang. Yang paling populer kitab Yesaya, seorang anak akan mengandung dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Dia beritahu, aku akan datang, aku akan lahir. Dia mau mati, dia beritahu, aku sekarang pergi ke Yerusalem. Aku akan menderita di tangan imam kepala tua ahli Taurat. Aku akan mati dibunuh. Dia kasih tahu. Tapi aku juga akan bangkit hari ketiga. Dia mau naik ke surga, dia kasih tahu. Lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. So, kalau aku pergi, aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Dia kasih tahu kedatangannya. Sudah dikasih tahu. Orang yang hidup dalam kegelapan, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tidak ada pencuri yang memberitahu. Tapi bagi orang-orang anak-anak siang, anak-anak terang, Alkitab mengatakan kedatangan Tuhan bukan seperti pencuri. Tinggal kita mau pilih mana. Kalau kita mau jadi jemaat Tuhan, kita diberi dengan darahnya. Jadi susah kalau soal jemaat. Ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dari segala yang ada. Jemaatnya adalah jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat itu tubuhnya. Ya, jemaat Tuhan itu tubuhnya. Sekarang kembali kepada Ibrani 11 tadi, ayat 25. Musa rela menderita bersama jemaat. Saya menjelaskan supaya kita tahu jemaat yang dimaksud Ibrani 11 itu Kristus. Karena ia suka menderita bersama bersama umat Allah. Terima kasih.
Umat Allah, jemaat Allah. Ya. 1 Timotius 3:15 saya baca hari. Tadi saya sebut-sebut dalam pakai Gladstone. Lihat. Sekarang kita akan tahu Musa rela menderita karena apa? Ya. Jadi jika aku terlambat, Jangan kau tahu bagaimana orang-orang harus hidup dari keluarga Allah. Ini keluarga Allah itu adalah yaitu jemaat dari Allah yang hidup, jemaat Allah. Musa bilang dia rela menderita bersama umat Allah. Itu jemaat Allah yang hidup, yang menopang dan dasar kebenaran. Nah, jadi kita sudah tahu ya, jemaat Allah itu adalah tubuhnya, tubuh Kristus. Musa lebih memilih menderita sengsara bersama jemaat Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ya, artinya Musa rela menderita karena tubuh Kristus. Menderita bersama jemaat Allah. Dia rela menderita karena tubuh Kristus. Kita lihat apa Rasul Paulus bilang? Kolose 1. Ya, Kolose 1. Haleluya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau Tuhan izinkan kita periksa lagi Selasa depan. Supaya jemaat bisa lebih mengerti menderita bersama umat Allah itu menderita karena tubuh Kristus. Menderita demi tubuh Kristus. Menderita supaya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu penekanannya lebih ke situ. Menderita, rela menderita supaya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, pembangunan tabernakel yang rohani. Berapa banyak orang yang mau seperti ini? Semua orang di dalam gereja Tuhan ikut Tuhan cari yang senang, supaya yang susah dirubah jadi senang, ya. Yang menderita dirubah berbahagia, yang kurang dirubah mendapatkan berkat. Itu tidak salah, tapi semua itu baru kepentingan pribadi, belum kepentingan tubuh Kristus yang besar. Itu baru tingkat mengasihi diri sendiri. Kita ingin, tidak salah. Saat susah, ya saat susah kita datang, Tuhan tolong supaya kesusahan dirubah. Saat menderita, Tuhan tolong supaya penderitaan jadi kebahagiaan. Saat dalam kekurangan, Tuhan tolong supaya kekurangan mencukupi. Saat gagal, Tuhan tolong supaya dirubah jadi keberhasilan. Semua untuk siapa? Baru untuk kita. Tubuh kita sendiri. Belum tubuh Kristus. Pengajaran tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, juga ditambah segenap kekuatan. Hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihi sesamamu seperti diri sendiri. Tuhan tunjuk keluar seperti itu. Kalau kita kasih diri sendiri baru keluar. Sehingga ukurannya kita mengasihi diri kita. Padahal Tuhan perintah. Saya tidak tahu nanti suruh. Benar tidak? Ya, itu hukum kasih itu berapa? Layaknya khotbah. Ya mari, ketika mulai. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu berkumpulan mereka, Ya. dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya
mencobainya. Datang mencobai. Terus Guru, hukum manakah yang terutama dalam yang terutama. Terus jawab Yesus kepada Nabi Yesus, kasihlah Tuhan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. ya, dalam kitab Injil yang lain mungkin Markus dengan segenap ditambah segenap kekuatan. Bukan cuma hati, jiwa, akal budi, pengetahuan, tapi dengan segenap tenaga. Mengasihi Tuhan. Ada orang mempraktekkan kasih Tuhan masih berdoa. Saya mengingatkan, mempraktekkan kasih Tuhan itu tidak perlu berdoa apakah saya digerakkan Tuhan atau tidak. Orang yang mau mempraktekkan kasih Tuhan, iya saya mau berdoa dulu kalau Tuhan gerakkan. Enggak. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, segenap kekuatan. Daging kita tidak mau, tapi saya mau mengasihi, saya mau mengasihi. Tuhan yang bilang, kalau kamu mengasihi, tunggu hatimu kalau tergerak. Itu orang ahli Taurat itu. Padahal dia tidak mau berbuat. Dia pakai firman. Ya, saya mau tunggu kalau ada gerakan dari Roh Kudus. Padahal setiap hari Roh Kudus sudah goncangkan. Cuma dianya yang gigil. Ya, benar saudara. Ya. Jangan selalu pikir saya melang-melang, saya kira. Enggak. Baca terus. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Ya. Dan hukum yang kedua. Hukum yang kedua Yang sama dengan itu. Sama dengan itu. Ialah Ya. kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti engkau mengasihi dirimu. Ini paling sulit. Kalau mengasihi Allah, orang masih bilang gampang mempraktekkan. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, ini yang paling sulit. Paling sulit. Bukan gampang. Perkataannya khotbah gampang. Kita mau mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini mengasihi itu Tuhan bilang, kamu berdoa dulu, tunggu hatimu digerakkan. Dan nanti panjang itu. Markus 12, saya tunjuk tambahkan. Markus 12 ayat 30. Ya. Di sini ditambah dengan kekuatan. Ya. Markus 12 ayat yang ke-30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu Injil Matius sampai akal budi. Dan dengan segenap kekuatanmu. Tanya-tanya lagi mengasihi Tuhan. Ya. Segenap kekuatan. Hukum yang kedua sama, nilainya sama, mengasihi sesama juga dengan segenap kekuatan. Ketika kita mau mengasihi orang berfirman, berdasarkan firman, apa iya Tuhan? Saya mau Tuhan, tapi saya mau tunggu kalau hati saya tergerak. Ini pasti memang tidak mau itu. Bukan tunggu hati tergerak. Juga Tuhan akan gerakkan. Karena ayat sudah bilang, kasih dengan segenap kekuatan. Jadi ini mesti dipaksa. Kalau lagi mesti Tuhan, apakah dipaksa harus mau? Gitu. Ya, Tuhan dia sangat menyakiti saya, dia baru bisa dipaksa lagi ini harus mengasihi dia. Saya pakai kekuatan. Kalau kamu mengangkat beban yang berat, rasanya ampun tidak bisa mampu, tidak bisa malah. Ya,
Kita harus paksa diri kita untuk mengasihi, tapi dalam kebenaran. Jangan mengasihi tanpa kebenaran, tanpa iman. Itu ngawur. Ya, ada ayat yang bilang begitu. Saya lihat 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, bukan cuma dengan perkataan lidah, tetapi dengan perbuatan, dengan kekuatan, dan dalam kebenaran. tapi juga dalam kebenaran. Jangan yang ngawur. Nanti akan Tuhan datang dengan menipu pakai nama mengasihi sesama. Padahal maksudnya lain. Harus benar dalam kebenaran. Firman Allah tidak pernah salah. Ini kalau tidak diajarkan ditambah dengan kebenaran, banyak orang akan menyalahgunakan mengasihi orang lain. Tanpa kebenaran. Sebagaimana saya mengasihi istri saya juga mau mengasihi engkau. Benar-benar. Ya? Coba jawab. Yang hidup saya bisa dengar, istri kamu bisa dengar. Benar-benar. Ya? Tidak. Kepada yang di belakang? Jawab saya, tidak. Benar-benar. Tidak. Karena kita harus mempercayakan supaya dari ayat ini tidak disalahgunakan. Banyak orang menyalahgunakan firman gampang. Kata kebenaran dihilangkan. Oh iya, saya dengar pendeta berkhotbah harus mengasihi bukan cuma dengan perkataan, dengan mulut, tapi juga dengan perbuatan kepada sesama. Iya, berarti dulu. Benar enggak? Kalau tidak berdasarkan ini kontrolnya, kalau tidak berdasarkan kebenaran jangan. Apapun alasannya, apapun motifnya, jangan dilakukan. Tapi kalau berdasarkan kebenaran, sekalipun hati bilang tidak, kita paksa. Ayo, kamu harus menolong dia, walaupun dia pernah membenci. Saya harus menolong. Bisa? Ya, berusaha. Itu bagus, berusaha. Kita semua harus berusaha. Saya juga. Yang sudah pikir kalau saya bisa berotol begini, saya bisa lakukan semua. Saya sudah bilang saudara itu. Nah, ya. Mari kembali kepada soal sini. Saya tambah sedikit saja membaca ayat. Kemudian kita akhiri. Jadi Musa rela menderita bersama umat Allah. Itu artinya dia rela menderita karena tubuh Kristus. Rela menderita karena tubuh Kristus. Rela menderita untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi bukan yang enak-enak, tapi tidak salah. Saudara yang kesusahan berdoa supaya Tuhan berubah kesusahan itu jadi kesukaan. Ya, datang dengan penderitaan berdoa supaya Tuhan berubah jadi kebahagiaan. Itu memang kita minta sama Tuhan. Tapi untuk masuk tubuh Kristus, tadi semua pada bagiannya kita. Saya, Tuhan saya begini, tolong supaya begini. Tuhan saya begini, tolong supaya begini. Tuhan saya kekurangan ini, tolong supaya begini. Baru untuk saya, belum untuk orang lain, belum untuk tubuh Kristus. Kolose 1 ayat 24. Tapi di ayat ini saya lebih suka terjemahan lama. Lebih mudah suka bisa mengerti terjemahan lama. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku sukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Nah, ya kan? Paulus bilang, aku sekarang bersukacita karena aku boleh menderita karena kamu. Jadi Rasul Paulus mengalami penderitaan karena jemaat. Itu yang di bagian awal saya bilang.
Seorang Tuhan yang mau sungguh-sungguh dalam pelayanan, kadang dia tidak memikirkan risikonya. Karena dia tahu jemaat Allah itu adalah milik Tuhan, dibeli dengan darahnya. Dan dia bersusah payah untuk jemaat Allah, untuk tubuh Kristus. Semua itu kebahagiaan hamba Tuhan di dalam Tuhan. Ya, kalau diizinkan, jadi bukan berkeluh kesah, Tuhan, saya sudah setengah mati, jemaat tidak berubah. Itu kesukaan mestinya. Ya, kalau jemaat mau berubah, artinya gembalanya menderita, dia bilang, oh Tuhan terima kasih kalau saya boleh menderita karena jemaat. Iya kan, kata orang. Kalau salah kan salah, kita bilang. Jangan bilang, oh Tuhan saya sudah menderita tapi jemaat tak mau berubah. Yang disalahkan jemaat. Ya, nih, ulang lagi. Sekarang aku sukacita bahwa aku boleh menderita, aku diizinkan, aku diberi kemurahan, aku diberi kasih karunia menderita karena jemaat dan mengenapkan dalam bagiku apa yang kurang pada Kristus, apa yang kurang pada sengsara Kristus, ya, untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu jemaat. Terjemahan lama ya. Sekarang aku bersukacita di dalam sengsara yang kutanggung karena kamu. Tuh, aku menanggung sengsara karena jemaat, tapi aku bersukacita. Ya, Ini mata saya sudah agak. dan menggenapkan di dalam diriku jumlah sengsara Kristus karena tubuhnya. Ini jemaat, yaitu sidang jemaat. Nah ini lebih bisa saya baca. Yang hitam, latar belakangnya hitam lagi. Tidak bisa ditanya. Sekarang aku bersukacita, ya, di dalam sengsara yang kutanggung karena kamu, dan menggenapkan di dalam diriku jumlah sengsara Kristus karena tubuhnya, yaitu jemaat. Rasul Paulus rela menderita sengsara karena tubuh Kristus. Karena itu dalam Kisah Rasul 20 aku tidak peduli dengan nyawa. Kisah 20, ya, Kisah 20 ayat berapa ayat sebelumnya? Aku akan pergi ke Yerusalem. Dua. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Kisah 20 ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. ya, sebagai tawanan roh itu karena jabatan. Tawanan roh itu bicara tentang karena jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga dia mau kerjakan jabatan pelayanan yang sungguh itu dia bagikan ada dalam tawanan roh. Kita juga begitu. Sudah juga begitu jemaat. Jabatan pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, kecil atau besar, ketika saudara mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara menjadi tawanan roh, bukan tawanan daging. Tawanan roh. Roh menguasai hidupmu. Kalau roh menguasai hidup kita, maka roh itu yang akan bertanggung jawab untuk hidup kita, bukan kita lagi. Ya, sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Ya, terus Selain daripada yang dinyatakan selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Menyelesaikan pelayanan tugaskan Tuhan kepadaku, ya, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. terus kelima. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. ya. Kamu sekalian yang telah kunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Terus keenam. Sebab itu Sebab itu pada hari ini aku aku bersaksi kepadamu
bahwa bersih. tidak bersalah terhadap siapapun yang akan Ya, binasa. terus Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. ya, terima kasih. Sebab aku tidak lalai. Tidak lalai itu artinya aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Artinya tidak ada yang dia kurangkan dari berita yang harus disampaikan. Apakah itu diterima atau tidak, orang mendengar suka atau tidak suka, dia menyatakan apa adanya. Tidak lalai itu artinya tidak mengurangkan. Ya, tidak lalai itu artinya tidak mengurangkan sedikit pun dari apa yang harus disampaikan. Mungkin orang marah, mungkin orang tersinggung, tapi dia bicara apa yang harus dia bicarakan, dia bicarakan. Itu salah satu isi tulisan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya, karena dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Aku bersih dan tidak bersalah. Aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun. Artinya aku bersih tidak bersalah itu aku bersih dari tanggungan darah. Rasul Paulus tidak mau menanggung darah. Kalau jemaat yang binasa, Rasul Paulus tidak mau menanggung darah mereka. Kenapa? Karena itu dia berusaha menyampaikan firman apa adanya. Sekalipun untuk itu dia harus menderita. Tapi kalau tadi bilang, aku rela, aku bersuka cita. Kalau aku boleh menderita karena kamu, karena jemaat. Karena itu dia sedang menggenapkan di dalam dirinya apa yang kurang dari sengsara Kristus terhadap jemaat. Karena ada jemaat yang masuk, aduh, gembala kalau mesti begini, saya tidak sanggup. Gembala kalau mesti harus begitu, nanti saya bagaimana? Nah, Rasul Paulus mau ambil semua untuk dia. Gitu. Dia genapkan apa yang kurang pada sengsara Kristus di dalam jemaat. Mestinya jemaat yang mengalami, tapi karena jemaat mampu, pendeta, gembala, kalau begitu terus terang saya tidak mampu, saya sanggup. Rasul Paulus, ya sudah Tuhan, biar aku yang tanggung semua itu. Dia bilang, tapi untuk jemaat, untuk tubuh Kristus, itu Musa rela menderita bersama umat Allah. Nanti kita teruskan mengerjakan pada orang berdiri. Haleluya. Lain bersama suci, ambil bukan dan bersama kami bersatu dengan Tuhan dan darah Tuhan. Haleluya. Namanya Shalom. Shalom 87. Sungguh terasa perhatianmu yang melimpah dalamku. Psalm 87. Sungguh terasa perhatianmu yang melimpah dalamku. Melimpah
seluruh rencana. Haleluya. Sambil mengangkat tangan kanan kor. Walau aku tak layak, datang dengan firman-Mu dan dalam urapan Roh Kudus untuk menolong kami, membuka mata kami, membuka pandangan kami pada malam hari ini. Engkau menunjukkan dengan tepat pada malam hari ini, Tuhan, pandangan kami, Tuhan, harus ditolong pada malam hari ini, Tuhan. Baik kami, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang kecil ini, Tuhan, yang banyak kali kami merasa bahwa kami sudah rohani, Tuhan. Banyak kali kami merasa kami sudah benar. Banyak kali kami merasa kami lebih benar dari yang lain, Tuhan. Kami merasa kami lebih baik dari orang lain. Bahkan kami merasa kami lebih baik dari sidang jemaat yang Engkau percayakan kami layani, Tuhan. Sehingga dalam pelayanan kami bukan menolong sidang jemaat-Mu, bukan mengangkat mereka yang jatuh, Tuhan. Bahkan dalam pelayanan kami banyak kali kami mencari kepentingan daging. Kami tidak mau sengsara bersama sidang jemaat-Mu. Kami tidak mau menderita bersama sidang jemaat-Mu, Tuhan. Kami melakukan sesuatu, kami tidak melihat Engkau sebagai teladan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau datang dengan firman-Mu. Engkau menunjukkan pribadi seorang pemimpin malam hari ini, seorang gembala, seorang penyelamat, seorang yang bisa menjadi teladan bagi kami malam hari ini, seorang Musa, Tuhan, yang tidak mengejar kepentingan duniawi, kehormatan duniawi. Bahkan dia bersedia, dia rela untuk dimiskinkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami, buka pandangan kami malam hari ini, supaya kami dalam pelayanan kami, Tuhan, tidak menyimpang dari firman-Mu, tidak menyimpang daripada panggilan-Mu untuk kami, Tuhan. Kami berada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, Tuhan. Oh Tuhan, tapi sampai malam hari ini kami belum sanggup, kami belum mampu menjadi teladan bagi umat-umat-Mu. Kami masih terlalu jauh dari firman-Mu, terlalu jauh dari tabisan yang benar, dari seorang pemimpin, dari seorang gembala yang dirindukan, yang dibutuhkan oleh sidang jemaat-Mu. Daripada malam hari ini, Tuhan, kami berdoa, biarlah firman-Mu ini menolong kami, membawa kami di hari-hari ini untuk memasuki tabisan yang benar sebagai seorang pemimpin, supaya sidang jemaat bisa melihat teladan yang
Firman-Mu biarlah Engkau nyatakan terus-menerus. Biarlah Firman-Mu Engkau ungkapkan Tuhan, sehingga kami mampu mengasihi Engkau dengan benar. Kami mampu mengasihi sesamamu, sidang jemaat-Mu. Kami melayani dengan mengasihi Engkau Tuhan. Beda dengan kami melayani tanpa mengasihi Engkau. Kalau kami melayani Engkau dengan mengasihi-Mu, pasti kami mengasihi sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tetapkan kasih-Mu bagi kami. Itu yang dibutuhkan oleh sidang jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau nyatakan kehendak-Mu bagi gereja-Mu, bagi tubuh-Mu di hari-hari ini Tuhan. Supaya kami tertolong, kami yang sudah jatuh, kami diangkat. Kami yang tidak benar, kami dibenarkan. Kami yang jauh daripada-Mu, malam hari ini Engkau dekatkan kami. Bahkan Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa berada di dalam kehendak-Mu di hari-hari ini. Berkati tubuh dan darah-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang lagi pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan, kami akan menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.